Wis gak apa-apa wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Cak Don. Suka membaca pengalaman orang, pengalaman teman. Kali aja ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya untuk kedepannya. Tapi hari ini saya tetap masih membaca pengalaman teman yang masih ada urusannya dengan anak kecil itu. Kalau kemarin di dalam perutnya sudah habis. Nah, ini mengambil di bagian tubuh yang lain. Kali aja ada gulungan. Oke, saya baca dulu kronologinya dan dapatnya sudah lumayan lama. Ya, bukan yang dekat-dekat ini dapatnya. Jadi ini sudah ketulis tapi belum kebaca. Makanya hari ini saya baca aja untuk kita semuanya. Oke, hari Rabu 19 Mei 2021. Pukul 19.30 WIB. Kronologi. Menindaklanjuti pesan MR yang ada di Raga Romi, yaitu mencari gulungan kertas lainnya di bagian tubuh Romi yang lain. Ketika di benak ada keinginan itu, terlihat MR datang menuju ke saya. Saya ini teman saya, namanya Yuli. Kalau sudah Yuli, biasanya kan tubuhnya besar. Rata-rata nama Yuli tubuhnya besar. MR berjalan sendiri dan tahu-tahu utas keluar dari tubuh MR diikuti oleh sinar emas. Jadi utas itu keluar dari tubuh MR ya, dan diikuti oleh sinar emas. Nah, sinar emas itu kayak apa? Ini sudah yang kemarin sudah dikontenkan enggak, Di? Tentang sinar emas. Waduh, ini harus menjelaskan ini berarti. Sinar emas ini sebenarnya kalau dijelaskan ini agak lumayan rumit. Ya. Kalian bisa lihat dari asal usul sebelum ada Tuhan. Sebelum ada Tuhan. Tuhannya itu dari mana? Ya. Itu ada satu penyatuan yang dulu namanya Embung nggak bernama, memecah menjadi satu sosok, artinya pembanding satu. Di pembanding satu. Konon ceritanya namanya Abdul Jalil. Sekian abad lamanya sering penyatuan antara yang tidak punya nama dengan si Abdul Jalil. Baru berabad-abad lamanya, baru yang embuh tadi membelah dirinya menjadi para maha. Yaitu yang pertama, belahan pertama itu adalah Maha Pencipta. Itu belahan yang pertama. Nah, seringnya yang embuh sama yang pembanding satu, pembanding dua itu para maha. Itu sering penyatuan dan ada sinar emas. Tapi sinar emas yang di sini masih ada penjelasan lagi. Udahlah, pokoknya sinar emasnya itu datangnya dari penyatuan itu. Nanti kalian bisa mempelajari lagi, kalau nggak paham ya ke sini aja. Nanti saya kasih penjelasan.
MR berjalan sendiri dan tahu-tahu utas. Utas itu yang saya katakan embu tadi, itu yang satu. Nah, kenapa disebut satu? Karena ada 2, ada 3, ada 4, dan selanjutnya. Untuk kenapa saya katakan utas, ini hanya untuk menyamarkan aja. Sebenarnya ini bahasa Malangan. Satu, saya balik menjadi utas, gitu aja. Ayo kita cari sama-sama. Aku juga penasaran di mana tempat mereka bersandar. Kata utas sembari menggandeng tangan saya. Sayanya Juli. Kita berjalan berurutan. Utas berada di depan, saya di belakang utas, MR berada di belakang saya. Dan sinar emas yang entah kemana tak bisa ditebak. Sinar emas selalu berpindah-pindah, bahkan kadang menghilang dan muncul lagi. Sinar emas menghilang lagi, tahu-tahu dia muncul di kejauhan. Utas nampak tenang dan biasa-biasa saja. Demikian juga dengan MR melihat pola tingkah si sinar emas. Dia sudah menemukan duluan, kata MR. Mana? Jawab utas. Lihat di depan sana, saut MR. Wow, tak sabar aku ingin melihatnya. Kembali utas menyahut. MR, sabar Tas. Utas, sabar itu apa? MR, santai aja. Utas, sudah santai ini. MR, santai itu jalannya pelan dan biasa-biasa saja, nggak kudu melayu wae. Utas, ya ini aku sudah biasa. Wes, ayo segera berjalan. Posisi saya hanya bisa menoleh ke utas dan MR ketika bicara. Ada rasa takut, mereka seperti mau bertengkar. Bahasa Jawanya eyel-eyelan. MR, sinar emas itu peka. Dia sebenarnya sudah menguasai tubuh Romi. Makanya dia diberi cepat menemukan kertas-kertas lainnya. Bisa jadi dia sudah melihat sebelumnya. Utas segera mendatangi sinar emas dan mengelus-elus sinar emas itu. Pintar kamu, kata Utas. MR, ya jelas pintar, nggak tahu tah. Aree sudah lama di sini. Utas, kenapa Todon? Kamu itu kok sentimen sama aku? MR, loh, emang Utas tahu artinya sentimen? Utas, enggak. Apa artinya? MR, gitu itu loh, sok tahu, enggak tahu artinya kok diucapkan. Utas, aku itu hanya ikut-ikut saja. Wes don menengo. Utas mengambil semua gulungan itu dan mengambil kantong di bajunya. Kantong itu terlihat seperti karung berwarna putih. Karung hanya dibuka saja dengan sendirinya. Karung hanya dibuka saja dengan sendirinya. Kertas-kertas itu masuk dalam karung. Saya tak bisa menghitung kertas-kertas itu. Mereka masuk dengan cepat. Sinar emas ikut masuk dalam karung milik Utas. Utas melihat sinar emas masuk. Terlihat Utas merogoh karung. Saya pikir dia mencari sinar emas. Ternyata dia mengambil buku bersampul warna emas. Di tengahnya ada gambar Romi duduk sambil tersenyum. Tampak gambar Romi itu saat berusia 1 tahun. Utas, ini kertas-kertas yang tadi. Kamu akan mudah membacanya. Ini saya berikan pada MR, biar dia yang bertanggung jawab dengan buku ini. Saya, baik, kalau boleh tahu, sebenarnya kita ini berada di bagian tubuh Romi sebelah mana ya? MR, ini di tangan kiri Romi bagian atas. Suasana di sini kadang berubah.
kali ini tampak hutan yang gersang tak terawat. Bisa jadi dengan dibaca kertas-kertas ini, dengan sendirinya tempat ini akan membaik. Ikuti saja kita. Saya baik. Utas, kita kembali saja ya. MR, nggak usah. Di dekat sini ada tempat manusia suci. Kita ke sana saja. Bisa jadi yang lain sudah berada di sana. Utas, boleh? Boleh. Saya ikut saja. Kita melanjutkan perjalanan dengan posisi yang sama seperti tadi. Kali ini sinar emas tidak terlihat. Saya sendiri sempat penasaran dengan keberadaannya. Tak lama berjalan ada sebuah rumah lagi. Rumah ini bertembok, dari luar tampak kecil. Lebarnya kalau diukur kira-kira 3 meter. MR, kita sudah sampai. Ini tempat kerja manusia suci. Sepertinya mereka berada di dalam semua. Kita duduk di luar saja, biar mereka keluar sendiri nanti. Saya, baik. Utas, boleh. MR, saya sendiri sepertinya juga tak sabar ingin membuka buku ini. Utas, sabar. Katanya tadi disuruh sabar. MR, ini berbeda Tas. Ini kita mau menggali ilmu, jadi harus segera disegerakan. Utas, ono ae alasane. Saya, ayo dibaca aja. Utas, iki yo podo nggak sabar. Saya hanya tersenyum saja sambil melihat Utas. MR tampak sudah membuka buku yang dipegangnya. Saya mendekati MR yang sedang duduk di kursi panjang dan ada meja kecil di depannya. Utas juga mengikuti saya dan ikut duduk dekat MR. Posisi MR berada di tengah. Saya di kanan MR dan Utas berada di kiri MR. Ada cahaya yang berkilau ketika cover buku dibuka. Sinar emas ternyata bersembunyi di sana. Dia keluar dan berputar mengelilingi kita. Sinar emas tidak dihiraukan oleh MR dan Utas. Tapi sinar emas tetap bahagia. Dia terus berputar dan bergerak ke sana kemari sesuka hati. Kertas pertama mulai terlihat tulisannya. Awal hanya dipenuhi dengan sinar emas, sekarang berangsur kertas itu berubah menjadi kertas putih biasa yang di dalamnya berisi tulisan dengan tinta hitam. Sahabat-sahabat, hari ini seperti yang kemarin, pengalaman para maha terhadap si anak kecil itu yang bernama Romi. Ya, hari ini bagaimana pengalamannya Maha Suci ketika berhadapan dengan Romi. Romi ini kan katanya terkenal berguru di para maha. Lah ini bagaimana ketika dia berada di Maha Suci. Apa komentarnya Maha Suci, apa pengalaman Maha Suci ketika ketemu anak ini. Bertahun-tahun, berabad-abad, merenung dan memikirkan ke depan arah ciptaan ini berjalan. Aku tak mau seperti itu saja, datar-datar saja. Aku ingin semua menjadi murni, menjadi suci, menjadi sempurna. Kemurnian, kesucian, kesempurnaan hanya bisa didapat dengan bekerja sama. Aku sudah mengumpulkan semua maha, semua petugas,
semua yang ingin ikut andil memprogram ulang dunia yang sudah terciptakan, mereka tak serempak menyetujui, tapi tak apa. Sudah menyampaikan ke semua maha itu sudah cukup. Minimal mereka tahu apa yang ada di pikiranku. Jadi Maha Suci nggak tahu ini berhadapan dengan anak ini, dia curhat di anak ini. Nah, si Maha Suci ini kepingin memprogram ulang dunia, ya, memprogram ulang dunia yang sudah diciptakan. Tapi kenyataannya apa? Mereka mereka tak serempak menyetujui, ya. Tapi di situ nggak apa-apa, kamu nggak menyetujui. Yang penting kamu tahu apa yang ada di benak saya. Kita teruskan bagaimana pengalaman Maha Suci ini. Dengan beberapa maha, mulailah kami merancang semua. Belajar dari rancangan-rancangan kami sendiri dan rancangan maha yang lain. Aku tak ingin merugikan semua. Aku hanya ingin rancangan kami tahu bahwa kami berada di sini dan mencari kami. Kami juga menyempurnakan tujuan-tujuan kami terhadap setiap rancangan kami. Kamu sayang, salah satu rancangan kami sebagai penyempurna tujuan akhir kami. Kami tak ingin suci sendiri, tapi kami ingin semua rancangan kami juga suci dan kembali bersama kami dengan indah. Ini adalah sepenggal bisa kami untuk kamu ketahui. Ke depan bersama-samalah dengan kami ketika bekerja. Semua ilmu dari setiap maha sudah kamu dapatkan, termasuk dariku sudah melekat padamu. Kesucian, kemurnian, kesempurnaan melekat padamu. Gunakan dengan baik. Semakin kamu menunduk, maka kesucian, kemurnian, kesempurnaan akan semakin bertambah. Menunduk itu bukan kepala yang menunduk ya, tapi hati, raga, dan jiwamu yang merasa tak mampu apapun. Tapi sebenarnya kamu diberi kemampuan. Ini Maha Suci juga curhat kepada anak ini juga. Nah, walaupun sepenggal dari perasaan Maha Suci sudah masuk ke anak ini. Kalau kemarin anak ini disebut raga 2. MR menghela napas panjang. Setelah membaca lembaran yang pertama, tak hanya napas panjang, tapi juga sempat mengelus dadanya dengan pelan. Kalau saya perhatikan mengelus sebanyak 3 kali. Apa ya kira-kira ya yang dirasakan oleh MR? Saya, kenapa MR? MR tidak kenapa-napa. Dada ini agak ser-ser saja. MR kembali membuka lembaran selanjutnya dan membacanya. Mulus dodoe, Maha Suci seperti itu ya. Baru membuka lembaran berikutnya. Selanjutnya pengalamannya dari Maha siapa? Maha cerdas.
Jadi Maha Cerdas pengalamannya ketika sama si anak kecil ini. Hai, kamu apa kabar? Kamu calon unggul. Aku itu sangat pemilih. Bila ada yang mau bersamaku, dia sangat cerdas karena mau melayaniku. Aku penuh teka-teki. Yang berada di dekatku biasanya tak mudah menemukan jawabannya. Kali ini aku tidak memilih dan langsung menerimamu untuk bersamaku. Kamu terlihat bodoh, tapi sebenarnya kamu cerdas. Kecerdasanmu bisa melebihiku, malah justru kamu sangat unggul. Kecerdasan yang seperti ini yang akan membantu semua rencana atau teka-teki kehidupan berjalan. Kelucuanmu, keunikanmu, kegaduhanmu, kengawuranmu justru yang dicari semua maha. Berarti anak ini kalau suka gaduh, suka ngawur, suka unik, suka lucu, ternyata seperti ini pengalamannya Maha Cerdas di anak ini. Kamu akan menjadi manusia unik yang kedua. Emang manusia unik yang pertama siapa itu? Kamu akan menjadi manusia yang tidak bisa ditebak siapapun. Kamu dapat mengendalikan semua dengan kecerdasanmu. Kamu kebanggaanku. Kamu kesayanganku. Kamu andalanku. Kamu segalanya juga untuk memudahkan kami bekerja. Pegang tanganku dan berjalanlah. Wah, kalau anak ini turun modelnya ya membuat gaduh, ya lucu, ya unik. Mungkin kalau ketemu yang seperti itu, lihat kegaduhannya biasa-biasa aja. Melihat keunikannya biasa-biasa aja. Kalau lihat kelucuannya bisa tertawa atau biasa-biasa saja. Begitu. MR kembali membuka lembaran selanjutnya. Pengalaman berikutnya adalah